Paman meminjam uang di koperasi sebesar 5 juta rupiah. Uang tersebut harus dicicil selama 1 tahun beserta bunganya. Bunga yang harus dibayar selama setahun adalah 8%. Besar cicilan per bulan yang harus dibayar paman adalah? Oke, berarti di sini yang ditanyakan adalah besar cicilan per bulan yang harus dibayar paman. Oke, berarti langsung aja. Di sini kita baca petunjuk soal bahwasanya paman itu meminjam uang di koperasi sebesar 5 juta rupiah. Jadi, berarti gini. Ini tuh ada koperasi. Terus, paman datang ke koperasi untuk meminjam uang. Nah, di sini pinjaman paman itu sebesar 5 juta. Terus, uang tersebut harus dicicil selama 1 tahun beserta bunganya. Nah, berarti kalau misalkan dicicil, berarti dalam 1 tahun itu paman itu harus membayar gitu ya, sedikit demi sedikit supaya pinjaman paman ini lunas gitu. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah besar cicilan per bulan, berarti setiap bulan itu paman itu harus mencicil pinjamannya gitu. Nah, karena di sini besar tabungannya, berarti yang dicicil itu bukan pinjaman yang ini aja gitu. Berarti yang dicicil juga beserta bunganya. Di mana di sini bunga yang harus dibayar selama 1 tahun adalah 8%. Nah, berarti 8% ini dari pinjaman paman gitu. Jadi kita tulis di sini bunganya adalah 8% dari pinjaman paman. Di mana dari ini kita bisa ganti jadi kali. Jadinya 8% kali pinjaman paman itu ialah 5 juta rupiah. Jadinya kalau kita ubah 8% ini jadi 8/100 dikali 5 juta. Di mana 0 di sini bisa kita coret. Terus kalau kita kaliin 8 kali 5 itu 40. Terus kalau kita tambahin nolnya 4 jadinya 1, 2, 3, 4. Terus kalau kita rapihin jadinya 400.000. Nah, jadinya bunga ini itu 400.000 selama 1 tahun gitu ya. Berarti ini untuk 1 tahun. Nah, karena di sini dikasih tahu bahwasanya uang tersebut harus dicicil selama 1 tahun, berarti kita tinggal jumlahin aja total pinjaman yang harus dibayar oleh paman, yaitu 5 juta rupiah, yaitu pinjaman awal, ditambah bunganya, yaitu 400.000 rupiah. Jadinya total pinjaman paman
sama dengan pinjaman awal ditambah bunganya. Jadinya sama dengan pinjaman awalnya tadi 5 juta rupiah ditambah bunganya 400.000 rupiah. Jadinya 5.400.000 rupiah. Nah, karena tadi itu dalam 1 tahun gitu ya untuk bunganya, berarti total pinjaman paman ini untuk 1 tahun juga gitu. Nah, sehingga karena di sini paman itu mencicil selama setahun, terus yang ditanyakan adalah besar cicilan per bulan, berarti kita harus hitung gitu. Besar cicilan per bulan paman itu berapa? Nah, karena ini untuk 1 tahun, berarti kan 1 tahun itu sama aja dengan 12 bulan. Berarti dalam 12 bulan itu, paman itu harus membayar sebesar 5.400.000. Nah, berarti kalau untuk 1 bulan, kita tinggal bagi totalnya dengan 12 bulan. Jadinya 5.400.000 dibagi 12. Nah, kalau misalkan kita bagi, coba deh. Kita coba bagi 3 gitu ya. Kalau kita bagi 3 jadi 4. Terus ini kalau kita pisahin gitu ya. Jadinya 54 dikali 100 dikali 1000. Sama aja gitu ya. Ini sama dengan ini. Terus kalau kita bagi 3 jadinya 17 gitu ya. 18. Oke. Berarti kalau dibagi 3 18. Terus kalau 100 dibagi 4 jadi 25. Terus ini jadi 1. Jadinya kalau ini kita kaliin, jadinya 18 kali 25 itu 450 gitu ya. Oke, berarti 450 terus tambah nolnya 3. Nah, kalau kita rapin jadinya 450.000. Nah, berarti dalam 1 bulan itu paman itu harus mencicil 450.000 rupiah. Nah, kalau kita lihat di opsi berarti jawabannya ialah opsi C gitu. Oke.